selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Satria. Iya, Jelas ya suara saya, Mas. iya, iya. Oke, Hmm. Kita mulai untuk sesi praktek pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dari SMK Negeri 1 Garut. Sudah satu pekan ya, belum ada sesi prakerin lagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sesi prakerin. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan materi marketplace. Trainer yang bertugas hari ini Mas Satria Aji Wicaksono. Boleh saya share untuk teman-teman, Mas? Oke, halo, selamat pagi semua ya. Iya, oke. Eh, Kebetulan kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugas untuk product knowledge, konten. Sebelumnya sudah ketemu masa di konten marketing dan website marketing ya? Iya, Oke, berarti sebelum sudah ketemu, untuk perkenalannya mungkin cukup sedikit dulu. Sebelum memulai agenda pada pagi hari ini, izin untuk menyampaikan susunan kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada penyampaian materi oleh Mas Satria Haji Saksono, kemudian ada sesi tanya jawab sesuai uh, kegiatan sebelum-sebelumnya. Untuk sesi tanya jawab fleksibel, teman-teman jika ada kendala bisa langsung ditanyakan, bisa chat box maupun raise hand untuk disampaikan kendalanya ke Mas Satria agar nanti bisa dibantu. Seperti itu ya Mas. iya. Oke. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi, Mas Sat siap ya? Oke, bisa. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dita. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya. Ya, di hari ini kita akan membahas materi terakhir ya, materi terakhir yaitu mengenai marketplace ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai marketplace ya, kita lihat dulu classroom-nya ya. Oke. Nah, di classroom ya ada beberapa soal yang terutama di poin marketplace. Yang pertama nanti kalian diminta untuk membuat akun Shopee ya. Bagi yang sudah punya berarti sudah nggak bisa menggunakan akun yang sudah punya atau misalkan mau buat baru lagi tidak ada masalah ya. Lalu di bagian akun marketplace kalian nanti juga minta dilengkapi dulu ya bagian profile, alamat dan rekeningnya ya. Terus nanti kita akan belajar mengenai riset ya, riset keyword ya untuk judul produk yang akan kita gunakan ya. Terus nanti kalian akan diminta juga untuk simulasi upload produk ya ke akun marketplace, akun Shopee kalian nanti ya. Nanti di situ kalian juga diminta untuk melengkapi ya, melengkapi foto ya. Fotonya tidak hanya satu ya. Fotonya kalau bisa uh, minimal 4 ya. Dan deskripsinya minimal yaitu 1000 karakter. Jadi untuk deskripsi jangan pelit ya. Jadi kalau kalian sudah belajar mengenai produk knowledge yang kemarin, tentu kalian bisa mengisi deskripsinya. Ya, termasuk kalau misalkan kalian sudah buat apa postingan untuk yang di apa penjualan sosial media kemarin ya. Nah, kalian juga bisa itu gunakan itu untuk mengisi deskripsinya ya. Terus ada follow pengikut dari kompetitor, juga ada dekorasi toko ya. Nah, ini uh, dekorasi toko ini hanya apa kalau misalkan toko kalian sudah punya banyak produk, tapi kalau produknya cuma satu aja ya, nanti dekorasinya bisanya kita minim ya. Terus selanjutnya upload produk ya. Terus setelah itu kalian juga kita akan belajar mengenai upload video dan juga live streaming di Shopee gitu ya. Nah, itu untuk tugasnya yang di marketplace. Nah, lanjut kita akan ke materinya dulu. Ya. Nah, berbicara mengenai marketplace nih. Jadi ada strategi ya. Kita nggak bisa cuman
jualan asal jualan di marketplace, kita buat upload produk, kita posting dan sebagainya, sudah selesai terus kita nunggu pelanggan seperti itu nggak bisa. Jadi agar jualan kita itu istilahnya, nah, trafiknya bagus, terus penjualannya bagus ya. Nah, itu ada yang perlu kita pelajari dulu. Yang terutama kita harus pahami dulu strateginya ya ketika kita berjualan di marketplace. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu adalah di marketplace itu ada namanya algoritma ya. Algoritma itu apa? Yaitu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh marketplace untuk menampilkan ya urutan produk atau postingan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan ya. Jadi ketika seseorang nih melakukan pencarian, misalkan saya pembeli, saya cari pembeli, saya lagi cari misalkan saya cari sepatu, ya, mencari sepatu di Shopee. Nah, Shopee kemudian menampilkan produk itu nggak asal, ya, tetapi ada sebuah algoritma khusus yang dibuat sehingga yang ditampilkan di halaman pencarian itu adalah yang paling sesuai dengan kriteria apa yang dicari oleh si pembeli, ya. Nggak semua produk nanti ditampilkan seperti itu, ya. Karena apa? Produk yang ada di Shopee itu ribuan ya. Jadi biar efektif ya dan si marketplace ini bisa memenuhi keinginan penggunanya, pembelinya seperti itu, makanya dibuatlah sebuah algoritma itu sehingga nanti yang ditampilkan itu yang paling sesuai ya dengan kebutuhan pembelinya seperti itu. Lalu apa sih tujuan bisa baca algoritma marketplace? Yang pertama, kita bisa buat konten produk yang bisa tampil ya di halaman pertama. Jadi kita buat ya konten produk yang kita upload nanti bisa selalu tampil di halaman pertama. Kenapa? Ketika orang lagi mencari melakukan pencarian di Shopee atau di marketplace yang lain, ya dia biasanya nggak mau jauh-jauh scroll sampai mungkin ke halaman kelima, keenam seperti itu. Misalkan dia tadi cari sepatu, terus kok sampai halaman ketiga kok belum merasa menemukan apa yang dia cari, biasanya rata-rata orang tersebut pasti melakukan penggantian kata kuncinya, penggantian apa yang dia cari ya, mungkin dirubah lagi sepatu pria sneakers misalkan, atau mungkin nanti diganti lagi kata kuncinya sampai dia menemukan apa yang dia cari. Nah, kalau misalkan tadi ya produk kita nanti akhirnya bisa tampilnya di halaman kelima, maka kecil kemungkinan produk kita akan ditemukan oleh orang ya. Nah, gimana caranya biar produk itu kita bisa selalu tampil di halaman pertama. Nah, ini kita penting belajar untuk mengenai algoritma ini. Nah, terus yang kedua yaitu memenangkan persaingan posisi produk. Ya. Jadi nggak cuma ngejar nih di halaman pertama, tapi gimana caranya bisa urutannya di atas juga. Ya, jadi nggak cuma di halaman pertama. Kenapa ini ya? Karena semakin sering produk kita ini dilihat, ya, maka akan memperbesar kemungkinan produk kita laku terjual. Biasanya kalau kita belajar mengenai strategi penjualan ya, ada conversion rate. Jadi dari 1.000 orang yang melihat itu yang membeli itu biasanya kira-kira baru 10%-nya. Ya, semakin efektif strategi marketing ya biasanya nanti persenannya biasanya naik, tapi rata-rata nah itu kalau itu baru 1.000 ya, terus kalau viewernya misalkan cuma 100 berarti bisa laku berapa. Nah itu kan, maka gimana caranya biar produk kita bisa semakin sering dilihat biar uh, penjualannya juga meningkat. Nah selanjutnya tuh yaitu iklan yang lebih efektif ya. Nah kita pasang iklan di marketplace ya, di Shopee atau mungkin Tokopedia, itu kita juga bersaing dengan toko lain yang dia juga pasang iklan. Ya, jadi di halaman pencarian itu nanti ketika kita pasang iklan, produk kita memang dengan apa kita pasang iklan, produk kita bisa ditarik nih lebih ke atas. Di halaman pencarian marketplace itu urutannya yang ditampilkan itu biasanya nanti baris pertama itu adalah produk yang iklan, baris kedua itu produk non iklan, baris ketiga itu iklan, baris keempat non iklan, dan seperti itu berulang-ulang. Jadi kalau sama-sama apa
toko memasang iklan, ya kita bersaing lagi. Persaingannya apa? Ya berdasarkan tadi algoritma juga, ya. Jadi jangan kita pasang iklan terus kita nyantai, enggak. Tetap sama. Kita kalau kita pasang iklan, biar bisa lebih efektif, mau nggak mau kita juga harus optimalisasi. Ya, terus yang selanjutnya yaitu adalah lebih tepat sasaran. Maksudnya jangan sampai produk kita nggak tampil ketika ada orang mencari produk yang kita jual. Seperti itu ya tadi ya, orang kalau misalkan cari sepatu terus produk kita apa mungkin ya ada salah judul atau salah apa sehingga produk kita nggak tampil. Nah, itu kan sayang sekali. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah waktu yang sangat efektif. Nah, ini kesimpulan dari seluruhnya ya. Semakin tadi ya, semakin sering produk kita akan dilihat, maka semakin besar kemungkinan produk kita laku ya. Seperti itu. Nah, sekarang kriterianya nih. Kriteria apa saja sih yang mempengaruhi algoritma marketplace ya? Yang pertama dan paling utama yaitu adalah penulisan judul produk. Ya. Seperti yang kita tahu, judul produk yang ada di marketplace, yang ada di produk kita, itu akan dijadikan sebagai keyword. Ya. Jadi ketika ada orang melakukan pencarian, ya, yang dicari itu adalah dari judul produknya, bukan dari deskripsinya atau mungkin dari apa informasi komenannya ya, tapi yang dicari itu berdasarkan dari judul produknya. Maka penting penulisan judul produk ini ya itu optimal ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk penulisan judul produk kita akan bahas selanjutnya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah ulasan dan rating produk. Nah, ini juga mempengaruhi sekali. Ya. Marketplace tentunya nggak ingin menjerumuskan penggunanya, ya, pembelinya, apa untuk diarahkan ke produk-produk yang ratingnya jelek. Nah, ini biasanya kita bisa lihat kalau kita browsing di Shopee atau di marketplace yang lain, biasanya yang tampil di halaman pertama adalah produk-produk yang sudah punya rating. Kalaupun ada produk yang belum ada rating, itu biasanya bisa tampil dengan cara diiklankan. Dan kebetulan yang pasang iklan sepi. Nah, itu baru bisa produk kita apa tampil di halaman pertama. Terus gimana caranya kalau misalkan saya jualan di marketplace, ya, biar bisa ngejar di halaman pertama? Nah, itu ada beberapa trik ya. Kalau misalkan sekarang kalau kita jualan, apalagi dengan jumlah pesaingnya itu sudah sangat banyak, kita tanpa menggunakan trik ini ya, itu nggak mungkin nih, apa produk kita bisa tampil di halaman pertama. Dan caranya mungkin ya kita bisa minta bantuan rekan ya temannya, tolong dong produk saya dibeli nanti uangnya saya ganti deh. Seperti itu. Jadi tujuannya kita mengajak teman-teman buat melarisi produk kita sehingga nanti produk kita tercatat laku ya. Kemudian orang tersebut nanti bisa memberikan rating atau ulasan yang bagus ya. Kita bisa ajak teman-teman. Nah, dengan sudah adanya rating tadi ya, maka memperbesar kemungkinan produk kita bisa tampil di halaman utama. Ya, seperti itu adalah salah satu trik. Atau juga mungkin kita bisa menggunakan semacam kayak ini opsi-opsi yang lain ya. Mungkin kita bisa campaign keluar dari media sosial dan sebagainya tadi. Ya. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah performa toko. Nah, kalau yang ke nomor dua tadi, semisalkan ada salah satu produk kita yang ratingnya jelek, ya, rating standar itu defaultnya kalau semisalkan yang belum ada rating biasanya masuknya dia masih zero ya. Tapi kalau yang ratingnya itu tiga ke bawah, ya, tiga ke bawah, itu bisa jadi malah produk kita malah istilahnya digeser ke halaman belakang. Ya, itu kalau yang kaitannya dengan produk ya bisa jadi nanti malah kemungkinan produk kita nggak akan ditampilkan ya itu kalau produknya. Tetapi kalau yang performa tokonya ini lebih fatal lagi, bisa jadi malah semua postingan yang apa kita jual ya semua produk yang kita pasarkan yang kita posting di marketplace malah nggak akan ditampilkan semua. Nah, ini malah lebih berat lagi. Jadi pentingnya kita tadi ya yang kita jaga rating produknya, kita juga harus jaga rating tokonya ya. Nah, yang mempengaruhi performa toko itu biasanya keberhasilan transaksi ya. Terus juga ada lagi kecepatan kita merespon balasan chat dan sebagainya. Kecepatan kita melakukan penyerahan kepada kurir. Nah, itu juga mempengaruhi performa toko.
Ya. Defaultnya performa toko itu biasanya skornya di antara 60. Begitu kita buka toko, skornya adalah di angka 60. Nah, semakin banyak transaksi yang berhasil dan sebagainya, ratingnya naik. Tapi kalau kita semakin apa sering nolak pesanan, terus mungkin balas pesannya kok lama, nah itu juga menurunkan performa toko. Kalau skor kita di bawah 60, ya itu nanti siap-siap bisa jadi kita mau posting toko mau posting produk sebanyak apapun, terus kok nggak ada yang ngelihat toko saya, nggak ada yang ngelihat produk-produk saya, ya bisa jadi kita gara-gara skornya tadi, skor tokonya rendah. Ya, jadi jaga performa tokonya ketika kita sudah memang ingin berjualan di marketplace, kita harus komitmen untuk bisa menjaga performa toko dan rating produknya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita bisa juga mengikuti nih program promo. Itu juga dibaca oleh mesin pencari. Ya, ketika ada event-event yang berjalan di marketplace tersebut, ya, dan kita bisa mengikutinya, ya memang beberapa program promo nggak semua toko bisa ya. Biasanya yang pertama syaratnya performa toko dia biasanya skornya sudah di atas 7 ya. Terus mungkin transaksi penjualannya sudah bagus. Nah, itu ada beberapa event yang memang ada persyaratan khususnya. Tapi kalau kita memang sudah bisa ikut, ya saya sarankan ikut tadi ya, ikut program promonya. Karena apa? Ya tadi mesin pencari dia akan um, istilahnya menaikkan nih produk-produk yang kebetulan dia ada event promonya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan kita ikut program promo, produk kita juga akan ditampilkan di halaman utama marketplace nih. Ya, jadi kalau kalian buka marketplace ya, di halaman pertama biasanya kan ada event nih, event apa? Flash sale atau event 11.11 atau 12.12 atau mungkin yang kalau sekarang ya yang nanti ya, yang ke depan itu event 66 ya. Nah, itu kan tampil tuh produk-produk semua produk yang mengikuti program promonya. Nah, kalau kita bisa ikut, kita ikut ya. Jadi tadi salah satu keuntungannya meningkatkan produk kita biar bisa tampil di halaman pertama mesin pencari, terus juga bisa tampil di halaman utama. Bahkan kalau misalkan marketplace-nya dia pasang iklan di media sosial kayak mungkin di Instagram atau di Facebook ya, yang masang iklan adalah apa pihak marketplace-nya sendiri ya. Misalnya nanti ada beberapa produk, nah bisa jadi produk kita juga akan ditampilkan di situ. Nah, kan manfaatnya besar sekali nih. Jadi kalau misalkan kita bisa ikut program promo, maka pastikan kita ikut ya. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah tawaran diskon. Nah, ini tipikal orang Indonesia juga. Dan kalau kemungkinan tadi ya kita sudah nge-push ulasan terus dan sebagainya. Tapi kenapa kok penjualannya masih rendah? Nah, kita nggak ada salahnya juga kita memberikan tawaran diskon nih di awal-awal. Anggaplah sebagai strategi marketing ya. Jadi tujuannya meningkatkan dulu traffic. Nggak apa-apa deh, laba saya jualan saya labanya tipis dulu nggak apa-apa. Yang penting orang beli dulu di tempat saya, mereka puas, pasti mereka akan repeat order ya, atau pesan lagi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu adalah iklan. Nah, ini nggak ada salahnya juga kita pasang iklan di marketplace. Ya, jangan takut, jangan ragu. Nggak perlu kita juga pasang iklan di marketplace nggak rugi. Dibandingkan dengan misalkan kita pasang iklan secara offline nih, ya, kita pasang iklan entah itu yang berupa baliho di pinggir jalan, atau pasang iklan di media cetak, atau pasang iklan di media mungkin kayak disiarkan di TV atau mungkin di radio ya. Nah, kita pasang iklan itu tarifnya pasti sudah ditetapkan di awal ya. Terus nanti akan dikabari bahwa produk ini akan ditampilkan misalkan untuk 10 hari atau mungkin selama 1 bulan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, iklan tadi mau dilihat atau tidak, ya kita akan tetap dikenai biayanya. Itu kalau kita pasang iklan di luar. Tetapi kalau kita pasang iklan di marketplace, ya, iklan itu kita baru dikenai ketika ada orang mengeklik iklan tersebut. Jadi kalau misalkan nih, kita pasang iklan, kemudian di halaman pencarian produk kita ditampilkan di urutan atas lah ya. Terus kemudian produk kita dilihat sama orang. Nah, dilihat aja itu kita belum dikenai biaya. Oh, enak kan? Jadi kita baru dikenai biaya ketika tadi orang yang melihat iklan kita, kemudian dia ngeklik dan mengunjungi halaman produk. Nah, itu baru kita dikenai biayanya.
Ya. Dan biayanya itu sendiri kita bisa tentukan mau biaya berapa, ya. Mau kita biayai Rp300, mau kita biayai Rp500, atau mau kita biayai 1.000 per klik. Nah, itu kita bisa tentukan. Jadi lebih fleksibel daripada kalau misalkan kita pasang iklan di luar, ya yang sudah dipatok, misalkan ini 300.000, ya pasang iklan untuk berupa baliho, ya di pinggir jalan ini selama 7 hari. Nah, kan udah besar ya. Tapi kalau iklan yang apa di marketplace itu jauh lebih ringan. Dan juga itu kita bisa batasi. Misalkan kita yang pertama dia sistemnya dompetnya terpisah. Jadi nggak jadi satu dengan saldo utama. Jangan khawatir nanti, oh saya pasang iklan tiba-tiba saldo saya kesedot terus nih habis. Itu enggak. Jadi dompetnya terpisah. Ya, ada dompet iklan dan ada dompet utama atau saldo utama. Nah, ketika kita pasang iklan yang akan dihabiskan yaitu hanya yang ada di dompet iklan. Nah, di dompet iklan itu sendiri kita bisa top up ya. Nanti top up-nya secara manual ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau semisalkan nanti saldonya keserot terus atau gimana. Ya. Dan kita juga bisa batasi, semisalkan biar iklannya bertahan lama, saya tadi top up 50.000, saya atur untuk perharinya dia maksimal adalah 10.000. Jadi begitu 10.000 tadi sudah terpenuhi, maka iklan saya akan berhenti. Ganti hari, nanti iklannya akan aktif lagi seperti itu. Jadi itu juga kita bisa atur seperti itu sehingga iklan saldo kita ya kita pastikan bisa bertahan lama. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih penulisan judul produknya. Ya, gimana sih kita menulis judul produk di marketplace? Yang pertama, kita manfaatkan dulu nih jumlah maksimal batasan karakter pada judul. Ya, di marketplace ya batasan judul itu panjang. Ya, ada yang 100 karakter, ada 150 karakter, ada sama yang sampai 255 karakter. Beda marketplace ya, itu beda batasannya. Kalau yang saya tahu Shopee itu kalau terakhir itu dia 255 karakter, bukan panjang sekali. Kalau yang di Tokopedia itu maksimal adalah 150 karakter. Nah, kata yang ada di judul produk nanti ini akan dijadikan sebagai keyword ya. Contoh nih, saya jualan madu murni. Tetapi kalau saya memberi judulnya hanya madu murni, maka produk saya akan ditemukan ketika ada orang melakukan pencarian madu, produk saya bisa tampil. Orang melakukan pencarian murni, produk saya juga akan bisa tampil. Atau orang melakukan pencarian madu murni. Berarti kan hanya ada 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan kombinasi judul produk apa keyword ya. Nah, kan berarti kan lingkupnya kecil sekali. Nah, terus gimana caranya nih biar produk saya bisa lebih jangkauannya lebih luas lagi ya. Kita bisa tambahkan keyword-keyword lain atau kata-kata lain ke dalam judul ya yang mungkin sering digunakan oleh orang tapi kita nggak tahu. Nah, kita kan nanti akan pelajari nih riset ya, kita akan lakukan riset ya. Bisa jadi misalkan apa tadi ya madu murni kita bisa tambahi penambah stamina. Nah, kalau misalkan ada orang lagi mencari suplemen atau penambah stamina, nah produk kita bisa tampil ya. Terus apa lagi kira-kira produk saya akan ini cocoknya dengan kata apa yang banyak dicari orang. Nah, itu kalian olah nanti ya. Kalian akan melakukan riset gimana caranya memaksimalkan ya. Yang pasti jangan pelit dalam memberi judul produk. Orang ketika melakukan pencarian di halaman pencarian, dia nggak mau repot-repot baca judul yang panjang-panjang. Yang pertama dia lihat itu adalah pasti gambar. Bener nggak? Dia nggak mau lihat judulnya apa gitu. Judul yang pakai itu adalah mesin pencari. Setelah itu, ya sudah. Orang yang mencari, dia yang pertama dia lihat ketika dia sudah mengetikkan pencarian, produknya sudah ditampilkan semua, yang akan dia lihat adalah gambar. Gambar ketika sudah tampil semua, orang mengunjungi udah tertarik nih sama gambarnya, dia akan mengunjungi produk tersebut ya. Selanjutnya yang akan dia lihat adalah mungkin dari urutan atas ya, di situ ada harganya, ada variannya apa saja, kemudian dilihat di bawah, scroll lagi ada deskripsinya ya, terus scroll lagi ulasannya. Nah, judul ya, mau kita tulis sepanjang apapun orang pasti yang membaca itu paling nggak sampai setengah ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah kita mau tulis judul panjang-panjang.
Lagian kalau di halaman pencarian kita mau tulis judul yang mungkin ya 50 karakter aja, nanti ketika nggak cukup kan otomatis hurufnya hilang kan, yang hanya ditampilkan hanya beberapa karakter aja di depan kan. Nah itu jadi kita nggak usah khawatir, oh judulnya kepanjangan, nggak. Kalau bisa malah panjang sekalian ya. Jadi kita maksimalkan. Yang direkomendasikan yaitu adalah minimalnya adalah 50 karakter. Maksimal kalau bisa panjang, panjangkan sekalian, tapi kalau rekomendasi ya, seminimalnya ya tadi ya, antara 50 sampai 100 karakter. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, setelah tadi kita maksimal judulnya, ya. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh pihak marketplace, ternyata orang-orang yang melakukan pencarian di halaman pencarian ada polanya, ya. Jadi nggak asal mereka mencari itu, jadi berdasarkan apa yang mereka melakukan riset ya, ada datanya. Setiap orang melakukan pencarian pasti kerekam oleh marketplace, dan marketplace kemudian dia mempelajari di situ. Nah, rata-rata orang melakukan pencarian itu berdasarkan sebuah pola urutan ya, kayak kalau bahasa Indonesia ada EYD-nya, ada SPOK-nya ya. Nah, sama, ternyata mereka mencari itu berdasarkan urutan seperti ini. Yang pertama yaitu biasanya diawali dengan brand atau mereknya ya. Kemudian setelah itu diikuti oleh nama produknya. Setelah itu baru deskripsi atau spesifikasinya ya. Contohnya di situ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Krim 256 GB 8 GB. Samsung itu brandnya, nama produknya yaitu adalah Galaxy Z Flip 3, yang belakang adalah deskripsi atau spesifikasinya. Ya. Terus gimana nih kalau semisalkan saya berjualan, saya posting produk ya di marketplace, tapi judulnya kebalik-balik. Apakah produk saya akan tetap tampil? Tetap akan tampil. Tetapi perlu diingat bahwa mesin pencari dia melakukan pencarian yang paling matching dulu ya, dalam tanda kutip. Contohnya seperti ini. Ada orang, saya jualan produk, saya upload produk, tapi produk saya beri nama Galaxy Samsung. Sedangkan ada orang melakukan pencarian Samsung Galaxy. Maka mesin pencari akan mencari yang paling matching dulu. Dicari semua produk yang apa? Yang ada judulnya Samsung Galaxy ditampilkan. Ya, nggak semua dulu, biasanya sekitaran 20 atau 30 pause, kemudian nanti mesin pencari akan mengolah ya. Kalau misalkan yang diinputkan oleh pengguna tadi lebih dari satu kata atau lebih dari satu keyword, akan dipenggal satu persatu. Nah, dipenggal tadi si pencari mencari Samsung Galaxy, dipenggal kata pertama yaitu adalah Samsung, kemudian dilakukan lagi pencarian. Nah, kebetulan di produk yang saya upload tadi yaitu adalah Galaxy Samsung, di situ ada kata Samsungnya, maka barulah produk saya akan ditampilkan. Ya. Jadi tetap produk saya akan ditampilkan, hanya saja kalau kita kejar halaman pertama ya pasti berat. Seperti itu. Jadi kalau bisa penulisan judul produk disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang melakukan pencarian. Nah, selanjutnya tadi ya, kita juga harus menghindari spam keyword. Tadi memang kita diminta untuk memaksimalkan nih batasan karakter judul biar judulnya jangkauannya lebih luas. Tetapi hati-hati, jangan sampai dianggap sebagai spam. Contohnya seperti ini. Ada orang jualan ya serum cleansernya aja ya, jualan serum cleansernya aja. Di judul produknya dia tulis Innisfree Serum Cleanser Skin Care Moisturizer Lotion 80 ml. Ya, ada kata-kata yang nggak ada kaitannya dengan produknya. Padahal dia jualannya serum cleansernya, tapi ditambahkan dengan kata moisturizer-nya. Ya, dan ini sebenarnya produk yang berbeda, tetapi dia tujuannya memancing. Jadi ketika ada orang melakukan pencarian moisturizer, produk saya maunya tampil. Nah, tapi padahal produk yang saya jual ini bukan moisturizer, dia hanya serumnya, hanya cleansernya aja seperti itu. Nah, itu kan produk kan yang nggak ada kaitan sebagai spa. Ya, ketika kita upload ya, kalau misalkan toko kita masih baru, kita baru buka toko di marketplace, kemudian kita upload produk, biasanya produk yang kita upload tadi memang di statusnya di kita sudah berhasil upload. Tetapi orang lain untuk bisa menemukan produk kita itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Ya, standarnya ya rata-rata itu kalau yang untuk toko baru, akun baru itu 2 kali 24 jam.
Kenapa? Karena pihak marketplace nanti akan melakukan moderasi, melakukan pengecekan apakah akunnya ini kredibel ya, karena mereka juga nggak mau ada akun spam ya. Makanya sekarang kalau kita login di marketplace itu nanti ada muncul semacam kayak captcha segala ya, itu untuk perlindungan ya. Jadi pasti nanti marketplace akan mengecek apakah tokonya dia kredibel, terus untuk produknya sesuai atau enggak ya. Nah, nanti setelah aman baru produk kita bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, tapi kalau misalkan produk kita nanti apa dianggap sebagai spam ya, produk kita biasanya nanti akan ditangguhkan atau enggak akan ditampilkan ya sebelum kita memperbaikinya. Nah, kalau yang toko-toko yang sudah lama sering jualan, biasanya ketika kita upload ya bisa langsung dilihat ya, tetapi tetap masih dalam status moderasi ya. Nanti kalau wah produk saya sudah bisa upload nih, sudah bisa dilihat sama orang ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba dalam 2 hari ya statusnya produk saya ditangguhkan atau diturunkan karena melanggar. Nah, itu bisa jadi karena memang masih dalam statusnya tadi ya, masih dalam status moderasi ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah pengecekan kembali nama judul ya. Nah, jangan sampai salah dalam penulisan nama judul, terutama judul produk. Contoh, kalau tadi kita jualan Samsung ya, kurang huruf M jadinya Samsung ya. Nah, itu kan bisa jadi malah produk kita nggak akan tampil ya. Kalau si yang salah ketik itu adalah pencari atau yang melakukan pencarian di kolom pencarian, itu nanti mesin pencari dia masih bisa mengkoreksi ya. Jadi semisalkan dia tadi salah ketik Samsung jadi Samsung, tapi yang ditampilkan nanti tetap Samsung karena mesin pencari dia sudah pintar, dia bisa mengkoreksi ya kesalahan input ya. Tetapi kalau yang judul produk kita upload ya itu nggak ada sistem koreksinya ya. Jadi akan ditulis atau diupload apa adanya ya. Jadi malah bisa jadi ketika kita salah penulisan, malah produk kita nggak akan ditampilkan. Nah ini keseringan biasanya adalah untuk misalkan kita jualan produk yang menggunakan nama yang kayak Inggris-Inggris sedikit ya. Nah kalau misalkan kita ragu ya kita bisa cek dulu ya melalui Google Translate atau apa mencari di pencarian di Google sudah benar belum ejaannya ya. Nah, kita cek lagi ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tidak boleh ada spesial karakter. Nah, spesial karakter ini biasanya ketika kita kalau sekarang sih ya kita inputkan spesial karakter biasanya sudah langsung diblok ya, nggak bisa. Nah, yang masih bisa yaitu adalah buka kurung, tutup kurung, plus min atau garis miring. Ya. Nah, itu untuk yang penulisan judul produknya. Nah, selanjutnya setelah tadi ya, kita dapatkan nih judul produknya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan risetnya dulu ya, riset produk di marketplace. Ya. Meskipun pengguna marketplace terus meningkat, penjualan tidak akan naik ya jika seller tidak tahu kebutuhan pasar. Ya, penting bagi sebagai seller untuk selalu peka terhadap kondisi pasar ya, tren dan kebutuhan pasar. Manfaat riset produk di marketplace. Yang pertama, kita memiliki perkiraan keberhasilan pemasaran produknya. Kira-kira nih saya jualan ini bisa laku nggak ya di marketplace. Nah, kita perlu lakukan riset dulu. Ya. Terus memperoleh wawasan nih terkait kompetitor. Ya. Terus mengetahui produk terbaik yang sesuai dengan arah pengembangan bisnis. Jadi kira-kira kalau saya jualan tadi ya, jualan sepatu, kira-kira apa lagi nih ya yang bisa barengan saya jual dengan produk yang tadi saya jual. Misalnya saya selain saya jualan sepatu, saya jualan pembersihnya ya, atau mungkin saya jualan tas penyimpanannya, atau mungkin saya jualan alat perawatannya. Nah, seperti itu kan. Jadi kita bisa melakukan riset kira-kira nih dari sepatu tadi orang rata-rata apa belinya apa ya, atau mungkin dari kita belajar dari kompetitor. Toko A yang jualan produk yang sama dengan saya, dia jualan apa lagi? Nah, itu kita bisa lakukan di situ ya. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan ya fitur produk terlaris ya. Fitur produk terlaris ini biasanya tampil di halaman utama ya untuk mengetahui tren nih ya. Yang ditampilkan di produk terlaris ini ya yang di halaman utama marketplace itu adalah produk-produk yang paling laku dalam 30 hari terakhir. Ya, kita bisa lihat oh kira-kira nih yang lagi rame apa sih ya. Nah, kita bisa belajar di situ. Terus kira-kira, ini kebetulan saya punya nih rekanan nih yang dia memang supplier ini. Nah, kita bisa manfaatkan celah di situ untuk uh, semacam apa ya? Ya motivasi ya. Jadi, kenapa saya nggak jualanin ini seperti itu ya?
Nah, kita bisa memanfaatkan nih fitur produk terlaris. Kalau misalkan kita masih belum tahu arahnya kita mau jualan kemana, ya. Tetapi kalau misalkan kita sudah tahu arahnya, ya, semisalkan saya mau jualan sambal, saya sudah ada produknya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur pencarian terlaris, ya. Semisalkan saya ketikkan di halaman pencarian yaitu adalah sambal. Terus kemudian saya urutkan produk yang lagi terlaris itu siapa. Nah, jadi saya bisa tahu nih kompetitornya itu siapa saja. Mereka jual dengan kemasan seperti apa, ukuran kemasannya berapa, harganya berapa, ya, variannya apa saja. Nah, kita bisa apa? Belajar dari situ. Oh, ternyata variannya bermacam-macam. Bisa nggak ya? Saya juga buat varian yang bermacam-macam juga. Nah, tujuan kita menggunakan melakukan riset produk yang di marketplace itu biar tadi kita juga tahu nih, oh, dia bisa buat kemasan yang menarik seperti ini. Nah, kita juga nih berkembang nih, nggak jangan mau kalah dengan mungkin kemasan kita yang standar-standar aja, Mas. Ya, bisa jadi orang nggak tertarik dengan produk saya mungkin karena kemasannya standar, ya, seperti itu. Ya, atau mungkin kemasan saya ternyata ukurannya lebih kecil daripada toko lain yang harganya sama. Nah, kan kita bisa melakukan riset di situ ya. Jadi kita harus rutin-rutin nih melakukan riset ya. Kita harus sering. Jadi kita nggak jualan posting sudah setelah itu selesai ya. Setelah apa? Jadi kita manfaatkan nih waktu kalau misalkan tadi ya setidaknya buat kita online ya di marketplace kalau kita memang jualan di marketplace tapi kita browsing produk-produk kompetitor ya biar kita tahu nih perkembangannya arahnya kemana ya jangan sampai kita ketinggalan ternyata di toko A dia sudah jualan produk-produk yang misalkan sambal-sambal Korea misalkan seperti itu nah oh lagi trennya di situ nah kita nggak tahu ya bisa jadi malah apa penjualan kita akan terus menurun ya jadi kita rutin. Dan salah satu manfaatnya ya, kalau kita rutin melakukan riset atau kita yang penting online aja ya, itu nanti status tokonya online terakhirnya pasti up to date. Ya. Orang bayangkan orang mau beli, wah sudah tertarik dengan produk kita, dia sudah mau order sampean. Tetapi dia lihat online terakhir adalah 2 hari yang lalu, jadi beli nggak? Pasti enggak kan wah ini tokonya enggak aktif nih pasti seperti itu tapi kalau kita sering online ya status onlinenya update ya orang pasti apa percaya tokonya aktif dia pasti order tetapi kalau onlinenya online 2 hari yang lalu apa online 1 hari yang lalu pun orang pasti ragu juga ya jadi tadi kalau kita memang memang meniat berjualan di marketplace ya kita harus tetap rutin ya kita jadwal kalau perlu misalkan saya pagi login wajib terus siang nanti login sore nanti login ya minimal 3 kali ya nggak nggak perlu ngapa-ngapain kalau misalkan kalian bingung ya kalian cukup buka akun marketplace kalian sudah setelah itu ngecek-ngecek setelah itu tutup sudah selesai ya tapi sudah tercatat login terakhirnya tadi ya nah syukur-syukur daripada cuman buka tutup kalian bisa melakukan riset di sela waktu tadi buat mengetahui kondisi pasarnya ya seperti itu nah ini strategi yang selanjutnya kita juga harus tahu ya di marketplace ya berbeda nih dengan kita jualan offline ya di marketplace kita jualan di secara online kita perlu tahu adanya namanya rule 3 detik ya. Hanya butuh waktu 3 detik nih bagi calon pembeli untuk menentukan apakah produk yang kita jual ini sesuai keinginan mereka atau tidak ya beda kalau misalkan kita jualan secara offline ya ada orang datang ngeliatin tokonya depannya oh tokonya bagus kelihatannya produknya menarik-narik dia datang ya dia pasti membutuhkan waktu lebih lama ya bisa saja mungkin 5 menit 10 menit 15 menit ya untuk melihat toko ya tetapi kalau kita jualan secara online orang hanya membutuhkan waktu 3 detik bayangkan kalau misalkan ada orang mencari sambal kebetulan saya jualan sambal terus dalam 3 detik tadi nggak menarik udah pasti pasti ke scroll ya kelewat ya seperti itu jadi kita harus bisa menarik perhatian ya dalam waktu 3 detik tadi. Lalu faktor penentunya apa saja sih? Yang pertama adalah gambar. Ya. Ada orang bilang sampai sebenarnya kita jualan online itu yang kita jual itu gambar. Ya benar ya.
ketika orang melakukan pencarian, yang setelah itu produk-produk ditampilkan, orang pasti yang dilihat pertama adalah gambarnya. Kalau gambarnya sudah nggak menarik, ya nggak informatif, bisa jadi pasti sudah langsung di scroll, ya. Jadi untuk gambar sebisa mungkin gunakanlah gambar yang semenarik mungkin dan seinformatif mungkin. Contoh kalau misalkan produk yang sudah banyak orang tahu, ya kalau misalkan orang tahu kayak lampu Philips lah, ya. Siapa sih yang nggak tahu lampu Philips kan seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah banyak tahu mengenai brandnya, produknya, ya, kita tinggal kasih aja foto dengan dekorasi yang menarik, atau mungkin kita tambahi dengan beberapa embel-embel kayak iklan promo, ya, misalkan seperti itu dalam gambar, ya itu juga sudah cukup menarik, ya. Tetapi kalau produk yang kita jual itu misalkan orang belum pada tahu, misalkan saya nih produksi cemilan, ya, ya keletian apa ya, misalkan kayak makaroni goreng, saya jualan misalkan seperti itu, kemudian saya cuman taruh gambar kemasannya, saya foto, saya upload, ya bisa, ya pasti orang nggak akan tertarik, ya, karena persaingnya aja, kalian bisa lihat, ya, kalian bisa lakukan riset, dia mereka rata-rata menggunakan gambar seperti apa, ya. Nah, kalian juga harus optimalkan nih di gambarnya. Kalian bisa belajar editing gambar, ya, bisa menggunakan Canva, itu paling mudah, ya. Jadi kalian bisa ambil foto, kemudian kalian dekorasi, ya. Nah, itu bisa, ya. Terus yang selanjutnya yaitu faktor penentu juga variasi produknya. Nah, ini variasi produk ini juga memberikan daya tarik tersendiri. Misalkan dia orang tadi mencarikan, ya, melakukan pencarian yang rasa bawang, ya, kemudian di gambarnya kok ada variasinya. Nah, itu kan bisa jadi orang malah tertarik. Ini ada rasa apa lagi nih selain bawang? Nah, itu juga menjadi daya tarik tersendiri, ya. Terus juga rating produk. Nah, rating produk ini juga menjadi daya tarik tersendiri, ya, mau nggak mau. Ya, rating produk, kalau ratingnya misalkan bintangnya 3 atau ke bawah, udah pasti dilewatin kan. 4 aja orang mikir-mikir seperti itu. Jadi rating produk ini juga mempengaruhi, ya. Strateginya tadi, ya, kalau bisa kita nggak apa-apa lah, labanya kita minimalkan dulu. Yang penting orang beli, apa kita dapat rating, ya, status terjualnya sudah lumayan bagus, ya, sudah terjual 100, terjual 200, 300, 100 ribu, itu kan kita sudah pede mau jajaran dengan toko besar yang lain seperti itu, ya. Terus juga ada, kita bisa mengikuti event atau promo, ya. Kalau misalkan kita jualannya di Shopee, kalau ada event atau promo kita ikut, biasanya nanti di gambar produk itu muncul nih tulisan eventnya, ya, atau mungkin di bawah judulnya ada juga tulisan eventnya kayak murah lebay dan sebagainya, ya, promonya, ya. Nah, itu kalau misalkan kita bisa ikut, ya ikut, ya, itu menjadi daya tarik tersendiri, terutama yang banyak orang gunakan saat ini adalah yang statusnya biasanya adalah gratis ongkir nih, ya. Jadi kalau misalkan toko kita sudah bisa ikut gratis ongkir, ya kita ikuti. Jadi itu menjadi daya tarik, ya. Orang beli misalkan produk harganya 25.000 tapi nanti ongkirnya 18.000. Wah, kan orang pasti mau beli mikir-mikir, tapi kalau ada yang gratis ongkirnya, udah pasti dia nggak akan pikir dua kali lagi, ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah harga. Nah, itu kalau misalkan tadi sudah kita optimalkan nih 1, 2, 3 sampai 4, kok penjualan kita masih berat, ya nggak ada salahnya kita apa dengan harga, ya, seperti itu. Biasanya, ya, kalau ada yang produk ketika kita upload dengan sistem varian, kok ada yang kurang laku di salah satu produk, bisa saja di situ saya harganya saya turunkan, nggak apa-apa lah, ya, saya jual mepet atau mungkin jual rugi, ya, daripada nanti produknya expired, nggak laku, malah saya ruginya lebih banyak, ya. Nah, ketika harganya ini kita murahkan, ya, itu bisa menjadi daya tarik juga. Ketika ada orang melakukan pencarian harga terendah, maka produk kita akan naik ke atas, ya. Nah, ketika produk kita naik ke atas, dia melihat halaman produknya, kemudian dia bisa melihat varian yang lain, ya, seperti itu. Nah, terus juga ada penentuan harga, ya. Sebelum memasarkan produk kita, ya, ya, kadang online itu bisa lebih murah daripada ketika dia jualan di offline, ya. Terus ketika saya mau jualan, ya, yang sebelumnya saya sudah jualan secara offline,
kemudian saya jualan online, kok malah harganya nggak masuk ya, nggak bisa seramurah dengan toko online yang lain ya. Nah, itu ternyata ya mereka yang sudah biasa berjualan secara dua toko tadi, mereka menerapkan biaya operasional yang berbeda di harga ya. Yang jualan di offline ya ada biaya sewa bangunan itu pasti, biaya listrik ya, listriknya pasti. Terus belum lagi pegawainya ya, pasti apa minimal kalau sudah semacam ruko ya, ya harus ada kasir, nanti harus ada pramuniaganya juga ya. Nah, kalau yang di jualan online store ya, kita nggak butuh nih sewa bangunan, kita jualan dari rumah pun bisa ya. Listriknya juga kita paling cuman butuh satu laptop misalkan atau pakai HP sendiri juga sudah cukup ya. Nah, itu kan kosnya sudah kita ngirit sewa bangunan, listriknya sudah pasti lebih rendah ya. Terus juga lagi jumlah pegawai juga lebih sedikit ya. Kalau misalkan online store-nya apa kita masih bisa kita handle sendiri, kita belum tentu butuh pegawai. Tapi kalau misalkan sudah cukup besar, ya kita cukup nih butuh nambah satu orang ya. Kita masih bisa handle sebagai admin. Yang satu orang ini nanti dia bagian packing ya, atau mungkin nanti bagian penyerahan ke kurir. Nah, seperti itu. Makanya dapat nih ya. Jadi rata-rata ya kalau rumusnya nih harga jual yaitu adalah harga beli ditambah biaya operasionalnya ya, ditambah biaya kemasannya ya. Kalau misalkan kita packingnya ada packing kardus dan sebagainya ya, tentu kita harus masukkan di apa cost itu juga, terus ditambah nilai keuntungannya. Saya mau untuk apa? Untung berapa sih setiap produknya ya? Bisa menggunakan persen, ada yang menggunakan nominal ya. Saya mau untung 1.000. Nah, nanti ketemu nih harga jualnya. Lah kalau biaya operasionalnya besar, tentu harga jualnya juga pasti besar. Nah, inilah kenapa apa ketika orang rata-rata beli di online store online ya itu bisa jauh lebih murah daripada biaya apa ketika dia jual beli secara offline ya karena di situ ada biaya operasional yang berbeda ya. Nah, selanjutnya kita akan praktek ya. Selanjutnya kita akan praktek ya di Shopee. Di sini saya ambil Shopee ya sesuai dengan yang tugasnya. Nah, sebelumnya kalau kalian belum punya akun ya, kalian bisa daftar ya. Paling gampang kalian bisa daftar menggunakan smartphone ya. Jadi ketika sudah kalian install Shopee-nya di pojok menu bawah itu ada menu pilih saya. Kemudian setelah kebuka menu halaman saya, nanti ada pilihan daftar ya. Kemudian nanti kalian diminta untuk memasukkan nomor HP atau menggunakan email ya. Nah, pastikan nomor yang kalian gunakan itu adalah nomor yang belum pernah terdaftar di Shopee ya. Biasanya kalau kalian sering gonta-ganti nomor, itu nanti kendalanya nomornya itu sudah pernah didaftarkan Shopee oleh orang lain ya. Jadi itu nanti butuh proses yang sedikit rumit ya. Seperti itu. Terus kalian registrasi, kemudian nanti kalian apa dapat verifikasi kode melalui SMS. Nah, kalian tinggal inputkan, kalian buat passwordnya ya, seperti itu. Nah, penting ya setelah akun kalian jadi yang perlu kalian setup di situ adalah kalian lengkapi profil ya, profil mengenai identitas, terus alamat ya, alamat itu penting kita atur, apalagi kalau kita memang mau berniat sebagai penjual ya, alamat kita harus atur, harus setting. Kalau enggak nanti akan terkendala ketika kita mau upload produk di marketplace. Terus setelah itu rekening bank itu juga kita lengkapi di awal. Ini tujuannya untuk memudahkan. Jadi ketika nanti kita mau apa sewaktu-waktu melakukan penarikan ya kita tinggal pilih ke rekening yang sudah kita daftarkan. Seperti itu ya. Nah, ini menu yang dialami melengkapi profil ya. Di situ kalian bisa melakukan apa merubah nama ya, terus identitas yang lain. Cuman pastikan ya kalau kita ingin berjualan ya untuk telepon dan email itu pastikan semuanya sudah terverifikasi ya. Kalau nggak terverifikasi biasanya nanti proses untuk apa registrasi tokonya akan lama ya. Jadi pastikan untuk akun telepon dan email kedua-duanya sudah terverifikasi. Nah, biasanya kalau salah satu sudah bisa terverifikasi itu nanti sudah aman, kita sudah bisa jualan. Cuman kadang produk kita nanti belum bisa belum bisa ditampilkan nanti ya. Jadi tetap pastikan untuk telepon sama email kalian sudah terverifikasi. Nah, setelah tadi ya ini kalau yang melalui website ya. Jadi untuk masuk ke menu saya ada di pojok kanan ya, ada di menu akun saya, nanti masuk profil ya. Itu kalian
lengkapi identitasnya tadi, pastikan untuk nomor email dan HP ya itu sudah terverifikasi ya. Nah, ini dan menambahkan rekening bank ya, kalian bisa tambahkan rekening bank ini untuk memudahkan kalau misalkan kalian ingin penarikan saldo ya berdasar dari hasil penjualan. Terus juga alamat ya, minimal satu alamat ya, atau alamat ruko ya. Yang penting satu alamat sudah terdaftar ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu Shopee Seller Center ya sebagai kita penjual. Nah, sebentar saya buka Shopee-nya langsung saja. Oke, ya. Jadi setelah kalian login ya, di sini saya menggunakan laptop ya, biar memudahkan ya untuk apa sebenarnya melalui smartphone juga bisa ya. Kalian kalau misalkan mau masuk akses penjual dan sebagainya ya. Nah, ketika kita mau berjualan di Shopee ya, kalau kita menggunakan laptop ya, di enter atau menu penjual kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Indonesia ya. Di situ ada menu Seller Center, di mana menu ini khusus disediakan untuk kita yang ingin berjualan ya. Jadi tampilannya berbeda nanti. Kalau yang di menu utama dia ada apa? Tampilan produk, tetapi di menu Seller Center halaman utamanya adalah dashboard ini ya. Dashboard ini biasanya status terkini mengenai toko kita ya. Ada status produk habis, produk diblokir atau diturunkan. Nah, ini kalau tadi ya mungkin produk kita dianggap spam atau apa, biasanya nanti statusnya nggak di sini ya. Ada status transaksi yang perlu diproses, dan nanti semuanya akan tampil di dashboard ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ketika tadi kita sudah bikin akun Shopee dan kita sudah set up akun toko, nanti kalian pastikan nih pengaturan pengirimannya ya kalian atur di awal ya. Nah, pengaturan pengiriman ini biasanya terkait mengenai kurir yang akan digunakan. Nah, kurir apa saja dan sebagainya kalian harus atur di awal. Dan ini nanti setiap produk selanjutnya yang kita upload nanti akan ikut aturannya ikut settingannya yang ada di pengaturan pengiriman ya. Ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada reguler, ya, ada hemat, ada kargo, ada same day, next day. Nah, kalian tinggal pilih mana yang mau kalian aktifkan dan mana yang kalian akan nonaktifkan. Ya, kalau statusnya hijau berarti dia aktif, kalau abu-abu dia berarti tidak aktif. Kalian tinggal centangnya aja mana yang mau kalian gunakan. Terus juga kalau misalkan kalian ingin mengaktifkan fitur COD juga bisa. Ya, di sini ada tombolnya ya, fitur COD. Ketika kalian klik COD maka COD-nya aktif ya. Tetapi kalau kalian tidak ingin menggunakan sistem COD ya tinggal centangnya aja dimatikan ya. Nanti tulisannya COD aktifnya akan hilang ya. Seminimalnya kalian menggunakan reguler, minimal reguler satu aktif ya. Pastikan gunakan kurir yang mungkin ya menurut kalian akan ada, kadang ada orang lebih preferen ya, ada dia suka dengan kurir A, dia lebih suka dengan kurir B. Nah, kalian bisa ya kan pilah-pilah kurir mana yang mau kalian gunakan seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah pengaturan pengiriman kalian sudah atur, kalian bisa cek nih mengenai profil tokonya ya. Profil tokonya kalian bisa lengkapi di menu toko ya. Kalian scroll ke bawah nanti ada menu profil toko. Ya. Dan di menu profil toko ini kalian bisa nih merubah nama toko, logo toko ya, atau deskripsi dasar mengenai tokonya. Misalkan deskripsi tokonya menyediakan sambal beraneka ragam ya. Misalkan tadi jualan sambal ya, atau logo tokonya kalian bisa ganti ya. Nama tokonya juga kalian bisa ganti ya. Cuman untuk nama toko ya, itu hanya bisa diganti ya 30 hari sekali. Ya. Dan dengan kondisi sedang tidak ada transaksi yang berjalan ya. Jadi kalau masih ada transaksi yang berjalan, nanti biasanya masih belum bisa ganti toko. Jadi gunakan nama toko ya. Terus jangan terlalu sering juga ganti nama toko ya. Mungkin kalau ada orang yang istilahnya sudah hafal dengan toko kita, nanti kalau kita terlalu sering ganti nama toko malah orang tersebut akhirnya nggak bisa menemukan toko kita ya. Jadi gunakan nama toko yang kira-kira kita cari dulu cocoknya apa ya, baru kita gunakan ya seperti itu. Nah,
Selanjutnya nanti ada dekorasi toko juga ya. Nah, melakukan dekorasi toko ini kalian bisa mengatur tampilan ya ketika ada orang mengunjungi toko kita. Nah, kalian bisa melakukan pengaturan di sini. Ya, di sini, nah ada dua settingan nih. Ya, ada yang di tampilan aplikasi, ada yang tampilan di situs. Ya, kalian boleh pilih salah satu. Ya, mau setting yang mana ya. Jadi misalkan nih, saya karena sekarang pengguna lebih banyak menggunakan HP, maka saya akan ubah yang di aplikasi si Shopee-nya ya. Nanti akan kelihatan nih previewnya apa, tampilannya seperti apa nih di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah previewnya, yaitu tampilan ya. Ketika ada orang mengunjungi apa halaman toko saya, seperti apa sih tampilannya seperti itu. Nah, kalian bisa melakukan perubahan di situ ya. Jadi kalian bisa menggunakan ubah atau mau diganti dengan template. Ya. Jadi Shopee sebenarnya sudah menyediakan template ya yang sudah siap kita gunakan. Tinggal mungkin kita melakukan sedikit penataan aja ya. Atau kalau misalkan kalian mau bangun dari awal pun juga bisa ya. Nah, di sini saya contoh. Nah, ini adalah template-template nih. Banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Tinggal kita sesuaikan ya dengan produk yang kita apa mau pakai ya. Misalkan tadi kan dia di karena saya jualan makanan ya, saya prefer menggunakan yang ini ya. Nah, nanti kalian bisa atur ya untuk penataannya, posisinya ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah menu komponen ya. Di tengah ini adalah menu apa? Tampilannya, tampilan atau istilahnya ya halaman utama kita ya. Yang di sebelah kanan adalah informasi detailnya. Nah, contohnya di sini ya. Nanti ini adalah aktif. Misalkan saya mau menghapus atau mau menambahkan ya dari sebelah kiri itu ada komponen ya. Nah, kalian mau tambahkan, kalian tinggal klik aja, kalian geser ya. Nah, kalian mau tambahkan di mana ya? Nanti tinggal kalian lepas ya. Misalkan saya mau tambahkan banner toko di bagian atas ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti sudah menjadi ini komponen baru yang di situ kemudian saya klik ya di sebelah kanannya nanti kalian bisa untuk upload nih, kalian tambahkan nih menggunakan gambar yang apa dan sebagainya. Nah, terus kalau misalkan tadi yang mau saya tambahkan, mau saya geser ke bawah ya, kalian tinggal pencet aja nih tanda panahnya, tanda panah kiri atas bawahnya. Nah, kalian ada kan tugasnya nanti mendekorasi apa toko ya, kalian nanti bisa explore di sini nih ya. Jadi nanti kalian bisa explore sendiri ya untuk penataannya bagusnya seperti apa sekreatif kalian ya. Nanti kalian tinggal kalau misalkan nggak cocok dengan template-nya, kalian tinggal ganti dengan template yang lain. Atau kalian mau lihat previewnya, kalian juga bisa lihat previewnya ya. Oh ini karena gambarnya nggak ada kosong, ya saya hapus ya. Nanti kalian bisa lihat nih tampilan previewnya ya, seperti apa. Nah nanti urutannya seperti ini, seperti ya. Nah nanti kalau sudah apa sesuai ya, kalian bisa klik tampilkan ya. Atau kalau misalkan kalian mau simpan dulu tanpa mengaplikasikan ya, jadi masih menggunakan tema yang lama ya, kalian cukup simpan saja ya. Tapi kalau misalkan sudah oke, kalian pengen menggunakan ya, kalian bisa klik tampilkan seperti itu ya. Jadi nanti kalian tugasnya itu untuk yang mendekorasi ya, kalian bisa explore sendiri ya, sekreatif kalian. Nah, selanjutnya ya, kita akan nih upload produk ya. Kita akan upload produk. Dari menu produk ada menu produk saya ya untuk kita mengupload produk. Nah, di halaman menu produk saya ya, itu nanti akan ditampilkan nih ya, daftar produk yang ah, apa kita jual ya seperti itu. Nah di sini ada produk-produk ya. Nah untuk menambahkan produk kita tinggal nih klik tambah produk baru ya.
Atau kalau misalkan kita mau melihat statusnya, produk-produknya ya, stoknya penjualannya berapa, nah kita bisa lihat di bawahnya ya. Kita langsung lanjut ke tambah produk baru. Nah, ini ya. Sama. Ketika kita mau jualan pun yang kita diminta ngisi pertama yaitu adalah foto ya. Nah, fotonya ya tadi ya, jangan hanya gunakan satu foto ya. Kalau bisa minimal 4 ya itu bagus ya. Ini Shopee sendiri dia memberikan batasan yaitu adalah 9 ya. Jadi kita bisa uh, maksimalkan untuk fotonya ya tadi minimal jangan hanya satu ya. Kalau saran rekomendasi sih minimal 4 ya. Di sini saya menggunakan foto ini. Nah, nanti kalian tinggal apa? Nah, untuk foto produknya ya kalau misalkan kalian memang belum berjualan untuk simulasi kalian bisa nih cari foto-foto produk di marketplace atau di Google ya. Ada banyak foto-foto produk yang bisa kalian gunakan ya untuk simulasi ya. Nah, nanti setelah foto produk kalian pilih ya, selanjutnya ada foto produk promosi ya. Ini opsional ya. Nanti biasanya kalau misalkan tidak tidak kita isi nanti dia akan ngambil dari foto utama. Terus video produk kalau misalkan kalian ada, kalian tambahkan juga bagus ya. Jadi kenapa sih foto itu nggak cuman satu ya? Misalkan nih ada orang sudah tertarik tadi sudah ngeklik nih dan masuk ke halaman produk ya. Sudah tertarik, sudah oke dengan gambar utamanya. Tetapi kemudian dia mau lihat gambar yang lain, ternyata gambarnya cuma satu. Bisa jadi malah orang tadi yang mau beli malah ragu. Jadi beneran nggak nih dia jualan ini atau hanya dia reseller seperti itu ya. Yang orang nggak tahu apa mengenai produknya dia anggap posting jualan. Nah, orang yang tadi sebelumnya mau beli malah bisa jadi batal beli, ya. Jadi tujuannya menambahkan foto lebih banyak di sini selain kita memberikan informasi mengenai produk yang kita jual, itu juga meyakinkan bahwa produk yang kita jual itu memang benar-benar kita paham, ya, seperti itu. Jadi semakin apa semakin banyak gambarnya atau mungkin malah ada videonya orang jadi lebih bagus lagi, lebih percaya lagi. Oh, ini orang ini berarti dia uh, apa tahu mengenai produknya dan mungkin dia sudah pernah pakai ya misalkan kalau misalkan kita jualan produk yang skincare apa gitu kan orang kan pasti ragu nih ya tapi dengan ada video produknya apalagi itu video produk yang kita produksi sendiri ya orang bisa jauh lebih percaya ya. Nah selanjutnya yaitu adalah nama produk ya kita isi nama produknya. Nah yang di Shopee dia batasannya adalah 255 karakter jadi panjang ya jadi kita bisa masukkan tadi kita maksimalkan dulu. Kita kira-kira apa saja yang bisa kita tambahkan ya. Di sini ada sambal sambal maestro ya, ada rasa bawang, hijau, jongkor, merica, terasi. Nah, sepanjang ini aja itu baru menggunakan 80 karakter ya. Jadi masih kalau misalkan mau kita maksimalkan lagi pun nggak ada masalah ya. Nah, kalian coba explore dulu untuk judul produknya apa nih kira-kira ya. Nah, nanti baru kita akan melakukan riset kira-kira judul teks kata apa lagi yang bisa kita tambahkan ke dalam judul ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kategori ya. Begitu kita menginput nama judul, nama produk biasanya sudah muncul nih rekomendasi kategori. Kita tinggal pilih aja salah satu yang paling sesuai dengan yang kita jual ya. Di sini karena saya jualan sambal, saya pilih yang saus cabai dan sambal. Nah, deskripsi produk, kalian tinggal inputkan di situ ya. Batasan karakternya adalah 3.000 karakter panjang ya. Kalian bisa inputkan ya semua informasi mengenai produk kalian ya. Cuman ada tipsnya ya. Tipsnya untuk deskripsi produk itu adalah menampilkan nih jawaban-jawaban yang bahkan mungkin belum ditanyakan sama orang ya. Ada orang tadi sudah tertarik dengan produk kita, sudah mengunjungi produk kita.
Nah, kira-kira orang tersebut nanti bakalan tanya apa? Ya, kita kasih aja di jawab ya, teks jawabannya tadi di deskripsi produk. Contohnya, biasanya orang yang paling nanya sering rutin, Kak, barang ready. Ya, bisa kita tambahkan di deskripsi produk, ya. Selama produk ready, ya, atau mungkin informasinya teksnya lain, ya. Terkait dengan mungkin informasi yang lain, kita bisa tambahkan di situ, ya. Kita ya, kita bisa tambahkan nih. Terus ada informasi deskripsi apa lagi yang bisa kita tambahkan, ya, ke apa, kolom deskripsi, ya. Mungkin ya, kalau saya jualan sambal ada orang nanya, Kak, itu tahan berapa lama setelah kemasan dibuka, ya. Nah, kita tambahkan, ya. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu banyak orang nanya nih. Orang sudah mau mau beli, terus kadang dia masih ragu, terus nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, ya. Kitanya nanti yang kerepotan membalas pesan, apa, membalas jawaban atau pesanan. Karena tadi kembali lagi kecepatan respon pertanyaan. Jadi kalau kitanya nggak cepat balas sih, nanti malah bisa bisa performa atau kita turun. Ya, jadi malah kitanya nanti yang kerepotan sendiri. Tapi kalau bisa kita tadi, ya, ada orang bertanya hal baru, ya kita lagi di deskripsinya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah spesifikasi. Spesifikasi, ya, ini opsional, ya, cuman yang ada bintangnya ini wajib kita isi, ya. Untuk mereknya, nah, kalau misalkan produk kalian mereknya sudah tercatat di sini, kalian bisa pilih aja mereknya. Tapi kalau misalkan mereknya tidak terdaftar, kalian pilih aja tidak ada merek, ya, tidak ada merek. Masa penyimpanan, ya, ini kolom spesifikasi biasanya berbeda-beda untuk setiap kategorinya, ya. Kebetulan karena saya tadi kategorinya yaitu ada bumbu masak, saus, cabai, dan sambal, dia tampilannya seperti ini, ya, ada masa penyimpanan. Tetapi kalau kalian jualannya mengenai apa, pakaian atau mungkin jualan apa yang lain, biasanya nanti kolom spesifikasinya berbeda, ya. Jadi kalian sesuaikan aja yang opsional ini, ya. Cuman yang berbintang ini wajib diisi. Kalau yang lainnya mau diisi atau mau tidak, silakan. Nggak ada apa, nggak berpengaruh, ya. Juga di halaman pencarian kadang nggak akan ditampilkan, ya, di halaman produk nggak akan ditampilkan. Jadi ini opsional. Cuman yang berbintang mau nggak mau kita wajib isi. Nah, selanjutnya yaitu adalah informasi penjualan. Ya, di informasi penjualan itu non variasi, kita tinggal inputkan aja harga sama stoknya. Ya, tetapi kalau produk kita ini ada variasinya, ya, daripada kita buat apa halaman produk yang berbeda, nah itu kita jadikan satu aja, ya. Manfaatnya banyak. Yang pertama, semisalkan kita jualan tiga tadi, ya, saya jualan ada beberapa varian produk nih. Ada produk satu yang sudah laku, maka produk keseluruhan sudah tercatat laku, ya. Nah, ini kan kita biasanya paling susah itu kan pecah telur nih, pecah rating, ya, dari yang ratingnya 0, gimana caranya biar dia bisa dapat rating. Nah, itu kan paling susah itu pasti awal. Tetapi kalau sudah ada yang laku saja satu di salah satu variannya, maka nanti keseluruhannya dia dapat imbasnya, dapat bagusnya, ya. Seperti itu. Juga kalau semisalkan jumlah lakunya otomatis nanti dia akan meningkat juga karena keseluruhan dari transaksi akan tercatat di satu halaman produk. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kita menggunakan sistem variasi tadi, ya. Nah, untuk mengaktifkan sistem variasi kita tinggal klik aja aktifkan variasi, kemudian kita tambahkan nih opsi pilihannya variasi berdasarkan rasa, ya. Pilihannya di situ tadi ada bawang, terus ada lombok hijau, ada lagi rica, ya, ada lagi apa tadi, jontor, ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ketika kita mengaktifkan sistem varian di apa produk kita, nanti kolom harganya berubah, ya. Jadi di situ ada
varian rasanya sudah tampil di situ, dan harganya itu kita bisa menentukan harga yang berbeda-beda. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan memang harga yang bawang ini murah karena bahannya dia simpel, tetapi untuk yang varian rica atau yang varian jontor ini karena bahannya dia lebih mahal, apalagi yang varian jontor ini dia ekstra pedas ya. Sambelnya lebih banyak seperti itu misalkan, dan harganya tentu harga pokoknya lebih mahal kan di situ. Nah, mau nggak mau saya harus jual lebih mahal. Nah, dengan sistem varian ini kita bisa menentukan harga yang berbeda-beda ya. Contoh untuk yang di bawang saya berjual di harga 25.000. Terus untuk yang di varian jontor ya karena tadi bahannya mahal, saya bisa jual di harga 35.000 ya. Jadi itu keuntungannya kita menggunakan varian. Jadi nggak usah khawatir, kok nanti kalau saya sistem varian gini harganya nanti jadi satu dong. Enggak, kita bisa menentukan harga sendiri. Dan kita juga bisa menentukan stok ya, masing-masing stok berbeda-beda. Misalkan bawang kita set stoknya 10, lombok hijau stoknya 20 ya, kita bisa stoknya bisa real time seperti itu ya. Itu untuk yang satu varian. Terus kita juga mau bisa menambahkan varian lagi, ya. Misalkan saya mau pisahkan lagi. Jadi setelah tadi saya produk yang saya jual itu saya pisahkan berdasarkan varian rasanya. Saya mau pisahkan berdasarkan varian kemasannya, ya. Mungkin yang satu ukuran 150 gram, yang kedua ini yang ukuran 250 gram. Misalkan seperti itu, kita bisa. Kita tambahkan varian lagi. Nah, di sini variannya yaitu adalah kemasan. Opsi pertama itu adalah 150 gram, opsi kedua yaitu adalah 250 gram. Ya, misalkan seperti ini. Nah, nanti kolom harganya berubah lagi. Ya, setelah rasa bawang, kemasannya di-split. Ya, jadi kita bisa menentukan harga yang berbeda lagi. Yang bawang misalkan lo yang 150 gram tadi harganya 25.000. Nah, ya, kita bisa menentukan harga yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang varian ya. Terus selanjutnya ya, nanti ada opsi pengiriman ya. Opsi pengirimannya. Nah, ini opsi pengiriman itu. Nah, sebentar. Opsi pengiriman ya, sebisa mungkin itu beratnya itu adalah real ya. Beratnya sesuai dengan produk yang kita jual ya. Kalau misalkan kita menggunakan varian yang berbeda ya, kita ambil yang paling besar nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa real ditambah dengan spare misalkan 50 gram untuk packingnya ya. Jadi kalau 250 ditambah 50 ya berarti beratnya sekitar kira-kira ada 300 gram ya. Kenapa? Nah, ini untuk menghindari nanti ada over bayar ya. Atau misalkan nih orang sudah mau beli tapi kita inputnya gramnya ini 300 gram juga nanti di kurir dianggapnya masuknya 1 kilo ya, terus kita inputnya 1 kilo. Nah, ini orang akan keberatan ketika dia mau beli order lebih dari satu ya. Nanti ketika dia beli dua otomatis ongkirnya kan masuknya jadi 2 kilo ya. Tapi kalau misalkan kita inputnya real 300 gram, ketika beli dua pun masih masuk dalam 1 gram 1 kilo ya, seperti itu. Jadi untuk pengiriman kita inputnya sesuai, kalau bisa sesuai ya. Terus ukuran paket kalau untuk produk yang dimensinya masih di bawah 60 cm ya, salah satu dimensinya entah itu panjangnya, lebarnya atau tingginya masih di bawah 60 cm, kita nggak perlu input. Tapi kalau misalkan ada salah satu dimensinya lebih dari 60 cm, sebaiknya kita input karena itu nanti akan kena biaya namanya biaya volume ya. Dan daripada kita yang tombok ya, jadi kita tambahkan informasinya aja ya. Terus informasi umum, apakah produk kita berbahaya? Ya, kalau produk kita berbahaya, kita informasikan ya. Kalau semisalkan produk yang kita jual itu mengandung baterai, magnet, cairan, atau bahan yang mudah terbakar. Secara standar ya, untuk pengiriman di luar pulau itu biasanya sekarang itu menggunakan jasa udara ya, menggunakan pesawat. Nah, kalau misalkan produk yang kita jual itu misal mengandung cairan ya, dan kita nggak memberi informasi ini ya, bisa jadi malah produk kita nanti akan tertahan di bandara ya. Produk kita nggak bisa maju, terus proses kembali ke gudangnya lama, malah statusnya kita apa nyangkut ya, seperti itu. Nah, itu malah kita yang rugi barang ya, bisa jadi malah membuat pelanggan kecewa juga ya. Tapi kalau kita
menginformasikan ya nanti biasanya akan menggunakan jalur yang lain. Biasanya menggunakan jalur darat kalau misalkan masih ke Sumatera, tapi kalau yang menggunakan arah Kalimantan dan Sulawesi atau ke sana biasanya sudah statusnya ditolak ya. Kalau dulu masih biasanya masih ada opsi menggunakan jalur laut atau menggunakan jasa pos, tapi sekarang kayaknya statusnya dia sudah tertolak seperti itu. Nah, terus di bawahnya juga kita bisa atur ya, mau kita aktifkan kurir yang mana saja ya. Nah, kurirnya ini hanya bisa secara grup ya. Misalkan untuk khusus saya jualan sambal ya, untuk next day-nya saya mau matikan, saya nonaktifkan bisa ya. Jadi kita aktifkannya secara grup, baik dari grup reguler, next day, same day, atau hebatnya mana yang mau kita nonaktifkan atau mau kita aktifkan. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk per jasa kurirnya kita harus aturnya dari tadi menu pengaturan pengiriman tadi. Seperti itu. Nah, ini juga kaitannya tadi kalau kita belum atur alamat kita, nanti di sini terkendala sehingga kita nanti nggak bisa klik upload ya. Terus yang informasi lainnya, apakah ada asuransi, apakah ini opsional ya, terus pre-order atau tidak. Untuk produk yang mungkin kita produksi dulu ya, defaultnya itu kan standarnya ketika kita dapat orderan ya, kita harus mengirimkan ya dalam waktu 2 hari. Tetapi kalau kita membutuhkan lebih dari 2 hari, ya kita sarankan menggunakan status pre-order ya. Nah, setelah itu sebelum kalian klik simpan dan tampilkan, kalian cek lagi nih dari atas, baik itu dari foto-fotonya, penulisan judulnya, jangan sampai tadi ya, jangan sampai ada salah tulis, kalian cek lagi penulisannya, deskripsinya sudah masuk semua belum ya. Terus kemudian harganya jangan sampai ada salah ya, salah pengintut harga ya, dari 30.000 jadi 3.000. Nah, nanti malah kita yang rugi kan. Nah, kita cek lagi, setelah oke, baru kita klik simpan dan tampilkan ya. Nah, nanti kalau kita sudah klik simpan dan tampilkan, nanti dia akan masuk di sini ya. Nah, setelah kita masuk masuk di sini ya, selanjutnya kita akan melakukan riset tadi ya. Untuk melakukan riset ya, produk yang sudah kita upload tadi kita buka nih ya. Kita buka dulu ya. Di sini saya mau melakukan riset yang sambal maestro aneka rasa siap makan ya. Nah, selanjutnya saya copy dulu nih judul produknya. Ya. Judul produknya saya copy dulu ya. Kalian bisa menggunakan Excel atau menggunakan apa? Bisa menggunakan Notepad ya. Ya, di sini ada judul lama, kemudian tinggal kalian pastekan dulu ya judulnya. Nah, kemudian kalian lakukan riset ya. Untuk melakukan riset, kalian bisa memanfaatkan di sini fitur iklan Shopee nih. Dari fitur iklan Shopee ini kalian bisa melakukan riset. Oke. Nah, di halaman menu iklan Shopee ya, ini sebenarnya menu yang dikhususkan untuk pasang iklan sebenarnya ya. Tapi kita bisa manfaatkan ya toolnya yang ada di dalam sini untuk kita gunakan sebagai riset. Ya, pertama kita buat nih, klik iklan baru, kemudian karena kita mau optimalisasi keyword, maka yaitu adalah iklan pencarian. Ya, kita masuk ke menu iklan pencarian. Nah, kemudian kita pilih ya, yang di pengaturan produknya, kita pilih produk yang mau kita riset. Ya, atau produk yang baru tadi kita bikin ya. Kita klik konfirmasi. Nah, opsinya yang untuk pilih otomatis kita ya, kemudian kita klik pilih manual. Nah, nanti akan muncul nih informasi ya, keyword yang sesuai dengan produk kita. Ya, contoh untuk keyword pedas ya, untuk kualitas pencarian itu adalah kesesuaian antara keyword ini dengan produk yang kita jual ya.
Kalau kesesuaiannya tinggi 10/10, berarti kesesuaiannya cocok bagus. Volume pencarian, jadi keyword pedas ini digunakan oleh orang dalam 30 hari terakhir itu sebanyak 8.173 kali. Ya. Nah, kita akan ambil yang di antara kata pencarian dan volume pencariannya. Ya. Keyword sambal itu digunakan 190.483 kali. Ya. Untuk kita cek lagi, untuk judul produk kita sudah ada kata pedas belum? Sudah ada kata sambal belum? Oh, ya. Di sini kita ambil nih hasil riset. Sini ada jumlahnya. Oke, ini saya buat tabelnya dulu ya, biar gampang. Ini keywordnya langsung aja. Ya, keyword jumlah pencariannya. Ya, keywordnya tadi ada kata pedas, ya, yaitu 8.8173, 8173. Nah, terus ada lagi sambal, itu ada 190.483. Nah, jadi kalian gini, kalian lakukan riset ya, keywordnya ya, apa saja yang ada kesesuaian dengan apa produk yang kita jual dan jumlah pencariannya tinggi ya, sehingga nanti bisa memperlebar atau menambahkan kemungkinan nih ya, produk kita akan lebih sering dilihat oleh orang lain ya. Ada sambal, sambal pedas, sambal bawang, tadi sambal di keyword kita sudah ada, bawangnya juga sudah ada. Nah, ini kita copy juga ya, sambal bawang. Terus volume pencariannya yaitu adalah 2175. Nah, kalian ambil ya, ambil 10 terbesar ya, yang pastikan volume pencariannya yang 10 terbesar. Kemudian kalian rangkum ya di Excel di sini. Nah, nanti setelah itu kalian ambil buat situ buat kesimpulan. Kesimpulannya ya, kalau ini yang berdasar ini kemudian di situ belum ada kata pedas. Oh, diambil ya. Katanya dengan judul yang saya gunakan, produk saya memiliki kemungkinan tampil sebanyak berapa kali ya. Itu kalian bisa gunakan totalnya dari sini ya. Seperti itu. Atau kalau semisalkan ya, kalau semisalkan dari hasil riset ya, ada yang belum teksnya nih, ada yang apa kata pencariannya belum ada dan itu cukup menyumbang. Nah, itu kita bisa tambahkan di situ. Kayak semisalkan, nah ini saset ya. Semisalkan saset nih ada atau saset, oh saset nggak sesuai dengan produk yang saya jual ya. Nah, ini kalau semakin kita scroll ke bawah, kualitas pencariannya semakin kecil. Hati-hati, semakin kecil berarti semakin nggak sesuai ya. Bisa jadi malah tadi ya dianggap sebagai spam. Jadi ambil yang kira-kira sekitaran 7 ke atas ya. Skornya kualitas pencariannya 7 ke atas, kemudian volume pencariannya yang 10 tertinggi. Nah, kemudian kalian ambil lakukan apa? Ambil kesimpulan di situ ya, berarti kemungkinan produk saya akan bisa tampil sebanyak berapa kali ya. Atau semisalkan tadi ya, ada yang keywordnya belum ada ya, berarti kesimpulannya dengan menambahkan
keyword ini ke dalam judul, ya, berarti sudah menambah apa kemungkinan produk saya akan dicari sebanyak berapa kali, misalkan seperti itu. Nah, kalian nanti bisa olah sendiri ya. Nah, itu untuk yang melakukan risetnya, ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya nih untuk upload video nih, ya. Sebentar ya. Nah, di tugas kalian itu tadi ya, kalian juga diminta untuk membuat video dan live, ya. Nah, untuk membuatnya ini ada tutorialnya, ya. Karena sekarang ini kan lagi trendingnya kita berjualan itu nggak cuman apa jualan gambar produk, tetapi kita juga jualan melalui video, ya. Nah, ada yang lagi tren ya, imbas dari TikTok Shop kemarin ya, yang dimana sekarang lebih marak jualan menggunakan sistem live, ya, streaming atau menggunakan video, ya. Nah, untuk membuat Shopee video itu kita hanya bisa melakukan mulainya dari smartphone, ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan apa laptop, ya. Kita menggunakannya smartphone, ya. Dari smartphone kalian yang sudah login dengan akun seller kalian, ya. Nanti kalian di bawah itu ada menu video. Nah, kalian masuk ke menu video, di situ kalian bisa uh, kemudian tambahkan nih dari menu pojok kanan atas yaitu untuk menambahkan video, ya. Kita bisa upload video, ya, yang sudah kita edit, ya. Kita mau edit dari menggunakan CapCut atau menggunakan video editor yang lain boleh, ya. Cuman yang di sini untuk yang apa perubahannya paling kita cuma bisa editnya tipis-tipis, ya. Jadi kalau untuk pengeditan video lebih detailnya kita bisa menggunakan aplikasi yang tadi ya, mungkin menggunakan CapCut atau menggunakan uh, aplikasi yang lain, ya. Catatan ya untuk video yang kita upload di situ ya maksimal yaitu adalah 30 megabyte untuk ukurannya, ya. Durasinya minimal 1 menit dengan maksimal adalah 3 menit, ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan menggunakan video yang kita edit dari luar ya pastikan untuk ukuran filenya dikompres ya, jangan terlalu besar. Jumlah filenya ya maksimal 9 video gambar atau gambar dalam satu postingan tergantung temanya, ya. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk nih, masuk ke halaman menu video atau kalau misalkan kalian mau bingung membuat konten video apa, tapi kalian sudah punya gambar produknya, kalian juga bisa membuat video sendiri ya menggunakan aplikasi Shopee ini hanya menggunakan apa dengan menggunakan gambar-gambar foto produk kita aja. Itu juga bisa, ya. Dari menu Shopee video ya, nanti kalian setelah kalian pilih tambah tadi, nanti kalian akan masuk ke halaman menu template di situ ya. Sudah ada banyak template yang disediakan yang bisa kita pakai secara gratis ya. Jadi kalian tinggal pilih mana yang sesuai, yang menarik atau yang lagi tren saat ini ya. Kalian pilih dulu. Setelah kalian pilih ya, kalian nanti akan tampil previewnya seperti apa ya. Nanti kalau sudah oke, kalian klik yang di bagian bawah itu ada opsi untuk menggunakan atau opsi pakai template-nya ya. Seperti itu. Nanti kalian klik di situ. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa menambahkan nih ya dari galeri ya, bisa menambahkan foto-foto atau gambar produk ke dalam halamannya ya. Kalian bisa menambahkan gambar-gambar produk tadi ya, kalian pilih ya, bisa menggunakan 4 foto sampean ya. Nanti setelah itu kalian bisa melihat previewnya hasilnya seperti apa ya. Jadi setelah kalian pilih gambarnya nanti akan tampil previewnya. Nanti kalian kalau sudah oke bisa kalian masuk ke menu lanjutan ya. Nah, di menu lanjutan di situ ya kalian bisa mengedit nih, ada beberapa pilihan ya. Kita bisa menambahkan musik ya dari tadi ya, kalau misalkan video apa yang kita buat berdasarkan gambar itu kan belum ada ini ya audionya, ya. Kita bisa menambahkan musik di situ ya. Kita bisa pilih musik itu dari opsi yang di kanan ya, itu yang atas, yang di atas ya, di tengah-tengah atas itu ada pilih musik ya.
yang ada di sini ya, itu ada pilih musik, itu kita bisa menambahkan musik yang sudah disediakan oleh pihak Shopee ya. Atau kita bisa mau tambah suara nih, misalkan kita mau sambil ngomong nih. Jadi ada beberapa gambar tadi kita sambil dubbing ya menggunakan suara kita. Ya ini adalah gambar apa produk ini kan. Silahkan dicoba dan sebagainya. Nah kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri. Terus selain itu selain tambah efek suara kalian juga bisa memberikan efek suara ya efek suara yang melalui mic. Ya misalkan orang lagi teriak, tepuk tangan dan sebagainya kalian bisa menggunakan efek suara di situ ya. Terus untuk settingan yang lain ada fitur filter ya, filter untuk memberikan warnanya. Mungkin warnanya tadi terlalu gelap, kalian mau cerahkan ya, kalian bisa atur di situ. Juga ada fitur-fitur yang lain kayak potong ya, memotong klip videonya. Kalau kalian menggunakan tadi menggunakannya video bukan gambar ya, kalian bisa edit juga ya, bisa beri tambahkan efek-efek yang lain nih, kayak ada stiker ya, animasi yang lain. Dan nanti kalian silahkan explore sendiri ya untuk apa videonya kalian buat ya bisa menggunakan foto produk tadi yang kalian apa gunakan sebagai upload produk ya kalian nanti gunakan itu saja kemudian kalian explore di situ ya untuk videonya kalian silahkan kreasi sendiri ya bisa nanti kalian coba ya ini mirip kayak misalkan kita membuat apa mengedit video melalui CapCut atau menggunakan apa TikTok ya nah nanti kalian bisa explore sendiri. Nah, setelah kalian sudah oke nih, nanti kalian klik lanjutkan ya, lanjutkan nanti akan masuk ke halaman deskripsi ya. Di situ kalian bisa menambahkan keterangan ya mengenai uh, video kalian, pilih covernya ya. Terus kalian juga apa bisa menambahkan nih, mengizinkan untuk duet atau enggak. Jadi ketika ada orang lain atau ada teman yang mau menggunakan video kita untuk diedit lagi, ya berarti kita bisa opsikan untuk izin duet, ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa klik posting, ya. Nah, itu untuk yang video, ya. Atau misalkan kalian mau tautkan dengan produk yang tadi apa sudah kalian posting, ya. Kalian tinggal pilih tambah produk, ya. Nanti kalian tinggal pilih produk yang apa kalian upload tadi atau produk yang dijual ya. Nah, itu untuk menautkan ya seperti itu. Nah, untuk yang videonya nanti silahkan kalian explore, kalian sekreatif mungkin ya. Tadi kalian ditugaskan untuk membuat video itu empat ya, empat video ya. Nah, nanti kalian silahkan explore. Nah, selanjutnya ya kita yang untuk live ya. Nah, kalian ditugaskan juga untuk membuat video live ya. Lakukan live streaming di Shopee ya. Nah, nanti kalian bisa gantian mungkin sama temennya buat record record atau capture ya. Yang satu nge-live, yang satu apa merekam ya. Bisa menggunakan apa rekam layar atau menggunakan rekam kamera boleh ya. Tapi apa yang penting ada ya. Terus syarat untuk apa melakukan live streaming dalam Shopee ya beda kalau di TikTok ya kalau kita mau live streaming di TikTok itu kan persyaratannya banyak kita harus punya 1.000 follower dan sebagainya tetapi kalau yang di Shopee video kita sebagai penjual aja kita sudah bisa langsung live streaming ya jadi nggak ada persyaratan khusus ya syaratnya kita adalah seller. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu live ya, yang ada di bawah itu ada menu live, kemudian di pojok kanan atas kita bisa pilih opsi untuk tambahkan ya, ada kamera ada plusnya ya, itu untuk menambahkan atau memulai live streaming. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan produk nih, produk apa saja yang mau kita tawarkan selama live streaming tadi ya, kita bisa tautkan beberapa produk ya yang ada di toko kita. Kalau misalkan kalian tadi upload produknya mungkin masih satu, ya kalian bisa cukup gunakan itu saja ya, tambahkan produknya. Kemudian setelah itu kalian klik lanjutkan ya. Nanti setelah itu kalian sudah bisa langsung mulai live streaming ya. Nah, nanti untuk live streamingnya ya, ini berarti kalian harus minta bantuan teman yang selama kalian live streaming, nanti teman kalian yang akan merekord, yang merekam ya, seperti itu untuk live streamingnya. Oke, itu aja untuk yang marketplace. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke. Nanti kalau misalkan Nganu bisa lewat ke tanya ke Mbak Dita juga ya. Jadi kalau ada kendala
ada bingung nanti silahkan ditanyakan. Ya, halo. Oke, nah nanti kalian silakan untuk apa sekreatif kalian ya, buat yang menarik ya. Gimana? Sebentar ada yang chat. Kalau user Shopee bisa diganti nggak? Gantinya maksudnya gimana? Namanya, nama user. Oke, kalau nama user ya, nama user itu diganti kayaknya bisa, tapi sama, dia 30 hari sekali ya. Untuk mengganti nama user ya. Kalau yang nama user berarti kita masuknya bukan yang di menu seller center ya. Di pojok kanan saya atas ada menu akun saya ya. Nanti ada di bagian profile ya. Nah, ini adalah namanya ya. Nama ini kita bisa ganti ya. Namanya bisa kita ganti kemudian kita klik simpan. Kayaknya statusnya sama, dia 30 hari 30 hari sekali dia cuma bisa ganti satu kali ya. Seperti itu. Dan itu untuk nama toko sama ya, kita cuma bisa. Tapi kalau yang username itu nggak bisa ya. Username itu menempel. Username itu macam kayak alamat ya, kayak alamat email. Tapi ini alamat akun di websitenya. Ya, jadi untuk username tidak bisa diganti. Cuman yang biasa orang kelihatan sama orang itu biasanya adalah nama ya. Nama atau user ya. Sebentar, coba kalau kita lihat cari. Oh iya, yang tampil itu nganunya ya, username ya. Ya kalau username nggak bisa diganti. Kalau misalkan solusinya kalau mau ganti ya berarti harus ini, harus ganti apa? Buat akun baru ya. Kalau misalkan kalian yang mau diganti adalah username-nya ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Oke, silahkan nanti kalian coba ya. Untuk tugasnya ya. Tugasnya sudah ada lengkap di situ. Oh ya, untuk uploadnya 3 video ya. Untuk live streaming tadi nanti silahkan nanti kerjasama dengan temannya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya.